selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan pembelajaran luring ya. Oke, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh Aldi untuk pimpin doa? Ya. Para teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aldi. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran ya. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Oke, silakan cek teman-temannya yang tidak hadir. Siapa ya? Hadir semua? Bu. Oke, hadir semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Untuk pertemuan kemarin kayaknya ada yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Siapa kemarin? Salwa ya? Salwa sama si Intan. Nah, Salwa kenapa kemarin tidak hadir? Sakit apa? Oh, demam. Sudah sehat tapi ya hari ini? Oke, siap untuk belajar? Oke, bagus. Alhamdulillah. Jadi jaga kesehatan ya, walaupun masih pandemi ini harus kalian jaga kesehatan. Nah, yang kemarin satu lagi siapa yang nggak hadir? Intan, mana Intan? Nah, Intan kenapa kemarin nggak hadir? Aduh, membantu kedua orang tua. Nah, Intan sebenarnya bagus ya. Kewajiban seorang anak itu membantu pekerjaan orang tua. Tetapi ingat kalian masih dalam jam sekolah. Harusnya ketika sekolah ya, kalian harus sekolah dulu. Nanti membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Oke, Intan ya. Dan yang lainnya seperti itu ya. Iya, Jadi Bu. boleh membantu orang tua tapi nanti setelah pulang Sekolah. Oke. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang neraca saldo. Namun sebelum kita membuat neraca saldo ya, di pertemuan kemarin Ibu sudah membahas apa itu? Buku besar. Nah, buku besar ya. Oke. Di rumah kira-kira yang orang tuanya punya usaha jasa siapa? Saya Bu Fadila orang tuanya usaha jasanya apa? Usaha laundry, Bu. Usaha laundry. Oke, selama ini di usaha orang tuanya Fadila sudah membuat laporan keuangan belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Kenapa? Ya hanya catatan kecil aja, Bu. Yang dicatat, Uh-uh. yang punya utang. Oke, jadi orang tua Fadila ini hanya membuat catatan-catatan kecil gitu ya? Nah, oke, jadi kira-kira gimana tuh? Ada yang setuju? Cindy gimana Cindy? Menurut Cindy gimana yang baiknya? Menurut saya Bu belum tepat karena Oh. kalau hanya dicatat seperti itu nantinya tidak akan nampak kas itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Oke, terus? Kalau kita buat buku besar nantinya misalkan kas yang kita kasih itu berasal dari pemasukan dari pelanggan atau pelanggan bayar utang. Menurut saya begitu, Bu. Oke, jadi terima kasih Cindy ya. Jadi menurut Cindy belum kurang tepat ya, karena setiap usaha itu kita harus membuat laporan keuangan. Dalam hal ini adalah buku besar ya. Nah, kenapa harus buat buku besar? Karena seperti yang dijelaskan oleh Cindy tadi ya. Kenapa? Karena itu tadi misalkan kita buat buku besar kas, ya kan? Dengan kita buat buku besar kas, kita itu tahu kas itu berasal dari mana, ya kan? Kas itu digunakan untuk apa, ya kan? Nah, seperti itu. Misalkan kas itu digunakan untuk bayar utang misalkan, ya kan? Apalagi? Untuk apa lagi? Untuk bayar beban, ya kan? Nah, itu pengeluaran kas. Kalau pemasukan kas itu dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Pemasukan kas berasal dari mana? Kalau usaha laundry? Dari pendapatan jasa, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingganya penting sekali kita untuk membuat buku besar. Setelah membuat buku besar, langkah selanjutnya kalian harus membuat
poin-poinnya ya. Oke, jadi Bu akan berikan handout-nya ya. Silakan dipelajari. Oke, yang di belakang belum ya? Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kompetensi dasar ya untuk materi neraca saldo yang pertama menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kemudian membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah kalian nantinya mempelajari neraca saldo ya pada hari ini, kalian harus dapat mendefinisikan apa itu atau pengertian dari neraca saldo pada perusahaan jasa. Kemudian selanjutnya kalian harus bisa menjelaskan manfaat dari neraca saldo. Kemudian selanjutnya kalian harus tahu tuh kalau misalkan kita membuat neraca saldo itu langkah-langkahnya seperti apa, ya kan? Dan yang terakhir kalian harus dapat membuat neraca saldo melalui menggunakan pendekatan problem based learning melalui dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin ya tentunya. Oke, silahkan diamati yang Ibu sudah bagikan tadi. Ibu berikan waktu. Ya, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan kalian amati ya. Oke, gimana? Ada masalah? Belum ada ya? Oke. Yang di sebelah sini gimana? Ada masalah? Aman ya? Yang di ujung? Oke. Ini ganteng sendiri ya? Oke. Oke. Oke, sudah selesai mengamati? Oke, sudah ya. Nah, sekarang selain daripada siapa tadi? Fadila ya. Fadila tadi kan orang tuanya punya usaha laundry ya. Selain daripada Fadila, ada nggak orang tuanya yang mempunyai usaha jasa lainnya? Saya Bu Yamanda. Iya, Yamanda punya usaha jasa apa?
Orang tua saya mempunyai usaha salon, Bu. Oke, orang tua Yamanda punya usaha salon ya. Oke. Nah, Yamanda, selama ini orang tuanya sudah pernah membuat laporan keuangan atau belum dalam bentuk neraca saldo ini? Belum, Bu, karena belum tahu apa dan cara bagaimana Ya. Oke, ternyata permasalahannya sama kayak Fadila tadi ya. Jadi belum membuat neraca saldo ya. Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah apa ya tadi? Manfaatnya begitu ya. Mungkin untuk apa sih neraca saldo, kita buat neraca saldo ya kan? Mungkin dari teman-teman yang lain setelah kita mengamati tadi ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Saya Bu Ayu Dinasti. Ayu Dinasti. Nah, gimana itu kira-kira kok kenapa kita harus, atau apa sih neraca saldo itu? Kenapa kita harus membuatnya gitu? Nah, bagaimana coba Ayu? Kita harus membuat neraca saldo itu menurut Ya. saya lebih memudahkan suatu perusahaan mengecek kebenaran buku besar yang telah kita buat. Maka jumlah total angka kolom debit dan kredit yang ada pada buku besar itu akan dimasukkan dalam neraca saldo untuk memastikan bahwa saldo sama. Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa sebenarnya kita harus membuat neraca saldo? Yaitu tadi untuk menguji kebenaran ya. Apakah setelah kita membuat buku besar itu nantinya saldo yang ada di sisi debit dan saldo yang ada di sisi kredit apakah seimbang atau balance ya. Sehingga kita harus membuat neraca saldo. Jadi seperti itu ya Manda ya. Jadi untuk kedepannya nanti ya Manda bolehlah ya membuatkan neraca saldo untuk orang tuanya ya. Nah, tadi permasalahan yang kedua adalah langkah. Ya, jadi belum mengetahui gimana sih caranya buat neraca saldo ya kan? Langkah-langkahnya gimana? Nah, teman-teman yang lain ada nggak yang mungkin bisa mengemukakan sedikit? Oh, ternyata kayak gini buat neraca saldonya. Ada? Siapa? Erlina, Bu. Lina ya, Lina. Nah, gimana tuh Lin supaya si orang tuanya Yamanda ini di dalam usahanya, kesehariannya itu nantinya akan membuat neraca saldo. Gimana? Yang pertama, menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar. Iya. Kemudian menyusun saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun, Bu. Oke, yang sebelah sini bisa mendengar suara Erlina? Bisa? Kecil ya? Coba boleh diulang lagi ya, Erlina ya, lantang. Yang pertama, menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar, kemudian menyusun Ya. saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun, Bu. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gimana caranya buat neraca saldo? Yang pertama itu kita harus menghitung saldo-saldo yang ada di buku besar ya, semua akun ya, tanpa terkecuali. Kemudian selanjutnya adalah apa? Tadi Elina, yang kedua menyusun ya. Iya, menyusun semua akun-akun tadi yang sudah kita hitung saldonya ke dalam neraca saldo. Dan pembuatannya itu di akhir periode ya. Oke, jadi seperti itu. Sudah paham ya? Yang mana gimana? Sudah ya? Oke, jadi untuk kedepannya mungkin dari orang tua yang Manda atau yang Manda sendiri bisa membantu orang tuanya membuatkan neraca saldo ya. Mungkin dari orang tua yang lainnya juga, misalkan si siapa? Bindi ya, nanti bisa membuatkan kalau misalkan orang tuanya punya usaha jasa ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum Ibu bagikan LKPD ya, Ibu akan ice breaking sebentar ya, karena Ibu lihat tadi yang sebelah sini sudah ngantuk-ngantuk ini ya. Ya, oke. Boleh berdiri semua? Boleh berdiri ya. Oke, sudah semua berdiri?
telinga, pundak, lutut, kaki. Oke, sudah semangat ya? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silahkan kalian kerjakan. Belum ya? Ya? Oh, sorry. Oke, sudah semua? Sudah dapat ya? Dapat semua ya? Oke, bagus. Nah, silahkan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya, karena nanti Bu tidak tahu namanya ya. Kalau misalkan ada soal yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan. Oke, jadi sekali lagi ya, jangan lupa tulis namanya ya, yang di lembaran ketiga. Tulis nama ya, nama kelas. Jadi nama di situ jangan nama ceweknya ya, dia. Jangan nama ceweknya ya. Ataupun si Salwa jangan namanya si Adi yang ada tulis di sini ya. Jadi harus namanya sendiri ya. Oke. Kelasnya juga harus jelas ya. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk bekerja keterampilannya, nama dan kelasnya juga ditulis ya. Oke, silakan. Ibu berikan waktu 15 menit, boleh ya? Oke. Ada? Ya, jawabnya di sebelah sini ya. Baca baik-baik soalnya, karena ada pengecoh-pengecoh ya. Mana ada masalah? Tidak ada? Oke. Jelas soalnya ya? Oke, jangan satu nama ya. Salwa, gimana Salwa? Aman? Oke, aman ya. Silakan dijawab di sini ya, Salwa ya. Ini ya. Oke. Jangan nyontek Aldi ya. Kerjakan masing-masing ya. Jangan terburu-buru ya. Terburu-buru nanti salah semua. Aduh. Oke. Perhatikan soal yang nomor 5 ya. Berdasarkan data di atas, akun yang harus dicatat di sisi kredit pada neraca saldo. Nah, jangan sampai terkecoh itu. Ya, ada kas di situ, piutang dagang, peralatan, utang dagang, modal. Nah, kira-kira mana tuh yang berada di sisi debit?
Oke. Gimana? Ada kesulitan? Sudah selesai? Oke. Kalau yang sudah selesai silahkan periksa kembali ya. Mungkin ada kesalahan pencatatan. Rina ya? Kemudian usahakan tulisannya harus jelas supaya nanti ibu memeriksa kembali jelas begitu ya. Nah ini kita di akuntansi tidak dianjurkan untuk menggunakan tip X ya. Kalau misalkan salah ketika kalian keliru menjawab, misalkan nih ya, perhatikan di papan dulu ya, perhatikan di papan. Misalkan kesalahan mencatat tuh 1 juta yang harusnya 2 juta ya kan. Nah coret 1 kali 1 garis saja, coret 1 garis, kemudian di samping parah ya. Boleh, jadi jangan menggunakan tip X, kita nanti akan dicurigai kalau menggunakan tip X ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, garis datar 1 kali aja, jangan dicoret-coret kayak gini ya. Cukup 1 kali aja, coret 1 kali, terus di sampingnya arah. Nah kemudian di atasnya atau di bawahnya tulis yang benarnya, misalkan 2 juta seperti itu ya. Oke, bisa ya. Jadi Adi, nah jangan menggunakan tip X ya. Kalau salah di garis 1 kali kemudian di tengah, terus di atas atau di bawahnya ditulis jawaban yang benarnya. Oke, paham ya? Ya, terus. Menggunakan masker semua ya. Lina, mohon maskernya dipakai ya. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kayak judul lagu ya. 5 menit lagi. Sudah? Oke. Diperiksa kembali ya yang sudah selesai. Diperiksa kembali. Oke. Yamanda, sudah Yamanda ya? Coba angkat tangan yang belum. Oke, Adi, Salwa. Oke, sudah? Oke, ya. Kita tunggu saat Adi dengan Salwa ya. Nanti pilihan gandanya kita evaluasi bersama-sama, ya.
Tidak ya? Oke. Nama kelas. Oke. Namanya di situ nama lengkap ya. Nama lengkap. Kan nanti aku menyesuaikan di data hari ini aku nggak bingung. Oke, Kartika, sudah selesai Kartika? Keterampilannya sudah? Yang untuk studi kelas kedua sudah, oke. Ya. Adi gimana? Sudah? Oke. Salwa? Sudah juga? Oke, nah. Kita akan evaluasi secara bersama-sama saja ya. Oke. Untuk nomor 1, siapa kira-kira yang mau? Nomor 1, bilang ganda. Ayo, siapa yang mau? Lina ya, silakan Lina, bacakan beserta dengan jawabannya ya. 1. Menyusun neraca saldo sumber pencatatan berasal dari Ya, dari mana? D. Ya. Setuju teman-teman yang lain? D. Jadi menyusun neraca saldo sumber pencatatannya berasal dari Saldo buku besar. Betul sekali, saldo buku besar. Oke, ada yang salah? Tidak ada, benar semua ya. Oke, bagus. Yang nomor berikutnya, Saya Bu siapa? Fadila. Fadila. Ayo dibaca soalnya. 2. Keseimbangan debit dan kredit pada neraca saldo menunjukkan A. Ya, A-nya apa itu? Proses perjurnalan dan posting sudah berjalan dengan benar. Oke, yang lain gimana? Setuju? Setuju. Ada yang salah? Tidak ada, benar semua. Benar ya? Oke, jadi itu ya, keseimbangan debit dan kredit pada neraca saldo menunjukkan bahwa proses penjurnalan dan posting sudah berjalan dengan benar. Oke, yang soal nomor 3, siapa yang mau? Ayo, silakan, siapa namanya? Vindi, keras dong Vindi suaranya. Berikut ini yang merupakan manfaat neraca saldo yaitu D. Lebih memudahkan suatu perusahaan mengecek kebenaran buku besar yang telah dibuat. Iya, yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, jadi itu ya. Jadi yang merupakan manfaat neraca saldo yaitu lebih memudahkan suatu perusahaan mengecek kebenaran buku besar yang telah dibuat. Nomor 4, siapa? Adila dulu ya, karena Adi di sini cowok sendiri. Boleh Adi ya? Ya, suaranya keras. Pada tanggal 31 Desember 2015 data neraca saldo antara lain juga Yang mana? Mobil 50 juta, akumulasi penyusutan mobil 20 juta. Jadi akun mobil dicatat dalam neraca saldo pada sisi apa? Sisi Debit. Yang E ya, sisi debit. Ada yang salah? Ada yang salah? Tidak ada ya, oke. Nomor terakhir dengan ganda yang sebelah sini lah dulu, ya. Boleh? Siapa sih? Windy boleh ya Windy? Nomor 5 coba. Berikut ini merupakan data transaksi yang terjadi pada bulan Salon selama bulan
ketiga ini apa? Kredit. Kredit, yaitu harta, utang, dan ya modal. Oke, baik. Untuk yang ganda sudah selesai ya. Nah, selanjutnya silakan menjawab di papan ya untuk soal berikutnya. Membuat neraca saldo ya. Boleh siapa yang mau bantu ibu untuk membuat kolomnya? Oke, Cindy ya. Cindy silakan buatkan kolomnya Cindy. Nanti sesudah memegang spidol pakai hand sanitizer ya. Baik, Bu. Ya. Kolomnya nama akunnya agak besar sedikit. Ya. Nanti secara bergantian menjawab di depan ya. Ya. Oke, sudah? Oke, yang mau nomor 1.
Oke. Silakan lanjutkan. Dua lagi ya. Oke, terakhir. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan koreksi secara bersama-sama ya. Oke, yang pertama, terima kasih ya. Yang pertama, kas ya. Ada nomor akun 111 untuk nama akun di atas. Sudah selesai, harus dicatat di sisi debit sebesar 40 juta 50 ribu. Belum. Kenapa belum? Karena berapa harusnya? 46 juta 46 juta. 46 atau 45? 40? Iya, 46 juta 50. Oke, jadi kalau misalnya salah kita ya coret satu kali, terus tulis di atasnya 46 juta 50 ribu. Oke, jadi seperti itu ya. Para lupa. Oke, kemudian untuk berita usaha sesuai? Sesuai. Ini koma ya. Kemudian yang untuk perlengkapan 5 juta di sisi kredit.
ya nggak apa-apa. Sudah tulis nama semua ini kan tadi? Sudah. KPD-nya? Oke, ya. Semua sudah ya? Oke. KPD sudah selesai. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi kita hari ini untuk neraca saldo gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ibu yang akan bertanya, ya, untuk mengukur pengetahuan kalian setelah mempelajari neraca saldo ini tadi ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang neraca saldo ya. Jadi sebelum kita membuat neraca saldo, sebelumnya kita harus buat dulu buku besarnya. Kalau buku besar dibuat, langkah selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ini neraca saldo ini apa? Ada? Ya, siapa namanya? RMC. Neraca saldo itu apa? RMC. Menurut saya neraca saldo merupakan data terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar, Bu. Oke, jadi neraca saldo itu adalah kumpulan akun-akun yang berasal dari buku besar. ya, dan pencatatannya itu di akhir periode akuntansi, biasanya 31 Desember. Kalau yang untuk satu periode akuntansinya 1 tahun ya. Oke, bagus. Berikan tepuk dulu untuk Ari. Oke, selanjutnya. Nah, misalkan ini terkait dengan pembuatan neraca saldo. Kalau misalnya di buku besar ya, ada akun buku besar kas, saldonya sebesar 75 juta ada di sisi debit. Nah, untuk pencatatan di neraca saldo itu gimana? Saya Putri. Siapa? Putri. Putri, gimana Putri? Harus dicatat di sisi debit sebesar 75 juta. Oke, suaranya ibu nggak dengar nih, nggak dengar dengan jelas nih. Yang keras suaranya. Harus dicatat di Ya. sisi debit sebesar 75 juta. Oke, jadi menurut Putri harus dicatat di sisi debit sebesar 75 juta. Oke, tepat sekali ya. Berikan aplausnya. Jadi seperti itu ya. Ketika neraca saldo itu kan sebenarnya hanya memindahkan saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Jadi jangan sampai merubah yang di awalnya, misalkan di buku besarnya berada di sisi debit ya kan saldonya. Setelah kamu catat di sisi di neraca saldo, kalian pindahkan di sisi kredit. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi apa yang ada di buku besar itu harus sesuai, harus dipindahkan dengan sesuai ya. Jangan sampai berubah. Nanti hasilnya tidak akan balance antara debit sama kredit. Oke, bagus. Terima kasih ya. Mungkin untuk yang terakhir yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan, siapa kira-kira? Saya, Bu. Siapa? Cindy ya. Oke, Cindy silahkan. Adapun kesimpulan dari materi neraca saldo pada hari ini adalah neraca saldo merupakan data terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Ya. Fungsinya yaitu untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Demikian, Bu. Oke, jadi tangan untuk Cindy ya. Oke, jadi tepat sekali ya disampaikan oleh Cindy. Jadi buku besar, neraca saldo itu ya berisi ringkasan akun, kemudian dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian dengan kita membuat neraca saldo itu kita bisa menguji kebenaran antara saldo debit dan saldo kredit. Apakah seimbang atau tidak? Kalau misalkan tidak seimbang berarti masih ada kesalahan pencatatan ya, seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari neraca saldo pada hari ini, tahapan pencatatan atau pengiktisaran selanjutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi untuk materi kita pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas nantinya adalah jurnal
penyesuaian. ya. Oke. Nah, untuk hari ini Bu rasa pertemuan kita Ibu cukupkan sekian ya. Namun sebelum kita tutup, boleh Aldi kembali memimpin doa ya. Boleh Aldi? Adi ya, Adi. Sorry, bukan Aldi. Adi boleh ya? Oke, silakan Adi. Mari teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi. Nah, oke. Tadi terima kasih Adi ya sudah membacakan doa. Kemudian untuk selanjutnya ya, materi sudah sampaikan ya. Materi untuk selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jangan lupa ya, jurnal penyesuaian. Nanti Ibu akan bagikan sekilas materi tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ini lagi Ibu akan menanyakan kepada kalian apakah gimana pembelajaran hari ini. Kira-kira bisa dimengerti tidak? Bisa. Bisa. Oke ya. Jadi kalian setelah mempelajari neraca saldo hari ini, nantinya orang tua siapa tadi? Yamanda dan kemudian Fadila ya. Jadi nanti pulang ke rumah sudah bisa membuatkan buku besar maupun neraca saldo di usaha orang tuanya. Jadi boleh ya nanti Yamanda dengan si Fadila boleh bantu-bantu orang tuanya ya. Nah, membuatkan neraca saldo. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini ya, pertemuan hari ini Bu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas tadi ya, mulai dari buku besar, sedikit pengantar, kemudian dari neraca saldo ya, kemudian nantinya kita akan pelajari jurnal penyesuaian ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap materi hari ini ya. Oke, terima kasih untuk tetap sehat ya untuk hari ini, kemudian untuk selanjutnya. Kemudian Ibu pesannya Ibu, kalian yang membantu orang tua tadi ya, diingatkan sekali lagi, boleh membantu orang tua, namun kita kewajiban kita sebagai siswa itu apa ya? Yang pertama adalah tentunya sekolah dulu ya. Yang kalian harus prioritaskan adalah sekolah dulu. Dan nanti pulang ke rumah boleh membantu orang tua. Yang lain juga seperti itu ya, boleh membantu orang tua. Tapi nanti setelah pulang sekolah jangan sampai mengganggu mengganggu aktivitas kalian di sekolah, ya kan? Oke, jadi cukup demikian untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum.